Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Constalk. Learn the Constitutions. Salam Konstitusi. Ya, kembali lagi dengan aku Hatta Muhammad Irsyad Dan aku Eka Detik Nurwagita. Nah, oke Mbak Eka. Jadi di sini kita akan bahas nih. Kemarin karena beberapa hari yang lalu aku buka-buka di berita nih, scroll-scroll kan. Ada satu berita ini, yakni Presiden Joko Widodo ini mereshuffle kabinet Indonesia Maju nih. Nah, sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh baca tuh kayaknya nih ada suatu hal yang perlu kita ulik dan kita kupas nih Mbak Eka. Ya betul banget, karena ini tuh reshuffle-nya kayak mendadak ya. Tiba-tiba betul. reshuffle padahal kita lagi adem ayem ibaratnya gitu ya. Nah, gitu ya. Apakah ada suatu hal yang penting? Nah ini kayaknya perlu kita Oke. bahas nih. Ya, sepertinya ada tanda tanya gitu ya Mbak Eka. Oke, jadi kebetulan di sini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang kompeten di bidangnya yang akan membahas tentang reshuffle kabinet. Nah, siapa itu Mbak Eka ya? Yuk kita perkenalkan aja langsung. Ya, silahkan. Monggo Mas Yunir Iya. untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mas Hatta dan Mbak Eka. Kita kembali lagi di program Constalk ini ya. Saya Yuniar Rizal Kiki, peneliti di PSHK. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi lah dengan saya. Siap. Iya, Mas Yun bagaimana kabarnya Mas Yun? Ya, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita meskipun kondisinya seperti ini ya, pancaroba, tapi Oh. kita tetap harus menjaga kesehatan. Harus itu Mas kayaknya. Selalu semangat setiap saat. Betul. Nah, gimana? Nah, Mas Yun, aku mau tanya nih. Kan kemarin aku nih lihat-lihat di berita. Presiden Joko Widodo ini mereshuffle kabinetnya, Mas. Ya. Kabinet Indonesia Maju dengan ada beberapa menteri Mendak, terus menteri ATR BPN ya kalau nggak salah itu Betul. di reshuffle, Mas. Terus ada Wamen juga. Nah, Hmm. sebenarnya kalau dari Mas Yun itu apa sih, Mas, tujuan reshuffle-nya presiden ini kok tiba-tiba mendadak ya, Mbak Eka? Iya, Tiba-tiba kok reshuffle Kira-kira gitu. alasannya tuh apa Mas? Ya, gitu Mas Yun. Oke. Mungkin kalau publik menilai ini sesuatu yang mendadak ya, karena memang tiba-tiba Presiden di hari Rabu tanggal 15 Juni ya melakukan reshuffle dan memang terkesan mendadak dan publik tiba-tiba disuguhi oleh pergantian menteri. Tadi disebut Menteri Perdagangan, kemudian ATR BPN dan beberapa jabatan yang lain. Ada Wamen juga. Nah, saya melihat kalau publik memang merasanya ini mendadak, tapi kalau dari sisi elit ini pasti sudah direncanakan jauh-jauh waktu. Wah. Tidak mungkin pergantian jabatan, reshuffle itu dilakukan secara mendadak. Pasti mereka sudah melakukan konsolidasi, sudah melakukan perbincangan dan lain sebagainya. Nah, tapi tadi kalau kembali kepada pertanyaan, kenapa seorang presiden atau di sini kepala pemerintahan, kepala negara melakukan reshuffle, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Kalau dilihat dari segi konseptual bahwa reshuffle itu kan melakukan perubahan posisi ya, melakukan perubahan posisi dalam sebuah organisasi. Nah, di situ pasti presiden juga melakukan evaluasi dari beberapa bawahannya, dalam konteks ini adalah menteri, apakah dia memiliki kinerja yang baik atau memang memiliki kinerja yang buruk. Nah, di situ satu poin tujuan presiden adalah melakukan perbaikan kinerja kabinetnya atau di sini kementeriannya. Kemudian yang kedua pasti dari sisi politik ini juga ada sebabnya. Kenapa? Pasti presiden juga hendak mengakomodasi partai politik yang kemudian berada di DPR maupun di luar DPR yang sudah jauh-jauh waktu memberikan dukungan kepada pemerintah, terutama program-program Presiden Jokowi di sini pastinya akan diberikan reward atau diberikan akomodasi dan sebagainya. Itu pasti, karena kan ketika menduduki jabatan kementerian mereka akan mendapatkan bisa mengakses pos-pos strategis negara. Nah, ini yang kemudian saya lihat ini salah satu bentuk tujuan. Pertama memang presiden mengevaluasi kabinetnya, kedua dari sisi politik dia hendak mengakomodasi. Nah, itu. Sebenarnya ada beberapa sebab lain, misalnya adanya perubahan kebijakan. Misalnya Presiden Jokowi akan melakukan perubahan kebijakan dan kebijakan ini memang menurut dia tepat diberikan amanah ini kepada yang bersangkutan. Kemudian bisa jadi reshuffle itu dikarenakan yang bersangkutan tadi tidak bisa memenuhi target daripada presiden, atau yang bersangkutan memiliki halangan, baik itu sakit atau memang yang bersangkutan terlalu sibuk mungkin di partainya dan sebagainya.
Bisa jadi ya Mas ya. Bisa jadi seperti itu. Meskipun seharusnya dilarang ya. Menteri itu dilarang untuk rangkap jabatan, terutama di komisaris, direksi dan sebagainya itu, termasuk pejabat negara lain, termasuk organisasi, menjadi pimpinan organisasi yang didanai dari APBN maupun APBD. Nah, pertanyaannya apakah partai politik ini salah satu organisasi yang didanai oleh APBN dan APBD sehingga yang bersangkutan dilarang rangkap jabatan? Sekarang kan menteri itu rata-rata dari ketua umum partai, ada beberapa dari yang Iya, Nah, itu. beberapa betul. Nah, sekarang kita harus analisis kira-kira kalau partai politik itu salah satu organisasi yang boleh dirangkap oleh seorang pejabat atau tidak. Kira-kira Oke. begitu sih sebenarnya. Siap-siap menarik ini ya Mas Hatta ya. Luar biasa ini. Luar biasa. Karena ada tadi itu loh, kepentingan politik yang kemudian diakomodir oleh seorang presiden. Nah, kalau Mas Yun melihatnya ini kan dari beberapa partai politik ya Mas ya, itu kan dari 10 itu sekitar 7 partai itu memutuskan untuk menjadi koalisi presiden. 9 kalau fraksi ya, fraksi 9 fraksi. Salah satu partai kemudian beralih dari oposisi menjadi koalisi. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Yun ini akan berpengaruh nggak sih sebenarnya sama sistem presidensil yang saat ini sedang dilakukan oleh eranya Presiden Jokowi ya? Ya. Oke, kaitannya dengan relevansi itu terhadap sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Kita tahu bahwa sejak amandemen Undang-Undang Dasar pasca reformasi kita sebut, tujuan reformasi adalah memperkuat atau memurnikan sistem pemerintahan presidensial. Dulu kan kekuasaan tuh jauh kira-kira tidak stabil. Nah, dengan tidak stabilnya sistem pemerintahan itu maka perlu ditegakkan sebuah sistem namanya sistem presidensial. Agar apa? Parlemen tidak bisa menghentikan eksekutif sewaktu-waktu, pun dari eksekutif tidak bisa membubarkan DPR sewaktu-waktu. Nah, ketidakstabilan ini kan mempengaruhi jalannya pemerintahan, mempengaruhi target-target pemerintahan, agenda-agenda pemerintahan. Nah, kaitannya dengan itu, kita sudah memilih sistem pemerintahan presidensial untuk diterapkan di Indonesia. Nah, salah satu konsekuensinya sistem pemerintahan presidensial itu adalah presiden sebenarnya memiliki kebebasan untuk menentukan sikap maupun merekrut atau mengangkat jabatan menteri atau kabinetnya. Dia tidak terikat pada parlemen seperti di sistem parlementer. Kalau sistem parlementer itu kan nasibnya eksekutif itu kan bergantung pada parlemen. Bisa jadi parlemen itu memberikan mosi tidak percaya kepada eksekutif. Nah, dalam konteks Indonesia, kalaupun sebenarnya ya presiden itu berani tidak mengangkat jabatan menteri dari partai politik yang ada di parlemen, itu sebenarnya tidak menjadi masalah karena dia tidak bisa diberhentikan sewaktu-waktu. Bahkan presiden itu hanya bisa diberhentikan itu berdasarkan hukum yang diatur dalam konstitusi dan itu sangat panjang prosesnya. Tetapi kita dalam bernegara jangan sesederhana itu, kira-kira begitu, dan jangan selugu itu juga, karena di dalam sistem presidensial tadi saya maksud, dalam penyelenggaraan negara pasti ada pengaruh-pengaruh politik. Ya, tidak mungkin seorang presiden kemudian itu membiarkan agenda-agenda program kerjanya itu direcoki oleh parlemen. Maka ketika pun sistem pemerintahan presidensial di tengah multipartai, ada banyak partai di parlemen, dia tidak mungkin tidak mengakomodasi partai politik yang ada di parlemen. Nah, kita kemudian flashback ketika Jokowi punya program Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pemangkasan regulasi untuk mempermudah perizinan dan pendirian lapangan kerja, kira-kira begitu. Kemudian program pembinaan ibu kota. Nah, kita lihat kan dengan presiden mengakomodasi partai politik dari parlemen, program-programnya kan banyak yang didukung oleh DPR. Dan hanya satu fraksi mungkin atau dua fraksi yang kemudian menolak daripada kebijakan itu. Artinya kan mulus jalan begitu saja. Nah, coba kalau kemarin presiden nggak mengakomodasi partai politik, pasti banyak gagalnya kan begitu. Pasti akan terjadi resistensi, kemudian program-program pemerintah akan terhambat, kira-kira begitu. Jadi memang meskipun sistem pemerintahan presidensial, ya kan, kalau dulu dikatakan sistem pemerintahan presidensial itu nggak kompatibel dengan multipartai ya, karena kemudian di Indonesia meskipun multipartai, nyatanya juga kompatibel aja. Karena apa? Presiden mengakomodasi dari fraksi-fraksi di parlemen, gitu. Gitu Mas Hatta, gimana kira-kira? Wah, biasa. Udah dapat pencerahan? Iya, lumayan nih Mbak Ida. Jadi, nah tapi Mas Yun, dari tadi yang mengakomodasi partai ini, kira-kira
bisa timbul nggak Mas ada suatu kepentingan dalam mungkin dari pemerintahan, kementerian atau partai politiknya sendiri seperti itu, karena tadi kan Mas Yun bilangnya akomodasi itu dari presiden kepada partai politik yang di parlemen gitu Mas Yun, gimana itu Mas? Kalau kita berbicara kepentingan, namanya politik itu pasti kepentingan. Kalau kita berbicara politik itu kaitannya dengan kekuasaan, dan partai politik memiliki kehendak untuk merebut kekuasaan, meraih kekuasaan, dan ketika merebut dan meraih kekuasaan itu pasti akan identik dengan berbagai macam kepentingan, dan mengelola negara pasti akan dibenturkan dengan berbagai macam kepentingan. Nah, karena apa? Negara ini kan memiliki sumber daya alam terutama ya, kemudian banyak sektor-sektor strategis yang itu harus dikelola dengan baik. Nah, ketika banyak yang terlibat dalam mengurus negara, dan di sini kita juga yang memiliki akses terhadap pemerintah itu adalah satunya adalah partai politik, ya kan? Tentunya partai politik juga akan punya kepentingan untuk itu. Nah, soal kepentingan itu pasti ada. Saya lihat dalam konteks ini. Tetapi kan sejauh yang bisa kita lakukan adalah memastikan bagaimana kepentingan itu tidak bermuara kepada situasi yang negatif, atau tidak bermuara pada situasi yang kontraproduktif dengan agenda-agenda mewujudkan tujuan bernegara kita. Seandainya memang kepentingan itu berujung pada situasi yang negatif, misalnya terjadinya korupsi, terjadinya kooptasi atau penguasaan sumber daya alam oleh golongan tertentu atau oleh oligarki misalnya begitu, tentunya ini yang menjadi efek buruk. Karena apa? Tujuan mengelola negara itu kan untuk kesejahteraan masyarakat, untuk kemakmuran masyarakat atau rakyat secara luas, keadilan sosial tentunya kalau kita berbicara Pancasila. Nah, Mas Yun, tadi yang udah dijelasin ke Mas Yun nih, terus gimana sih Mas caranya biar nggak ada kepentingan tadi yang bermuara ke negatif? Tadi kan Mas Yun udah bilang nih ada kepentingan yang bisa jadi bermuara ke hal yang negatif. Nah, itu gimana Mas fungsi kontrolnya atau dari oposisi kah? Karena kita lihat nih sekarang kan oposisi kan sedikit ya, nggak lah yang pro dengan pemerintah masuk kabinet dengan yang oposisi. Itu gimana Mas agar nggak ada kepentingan itu? Benar-benar menarik ya. Ketika kemudian kita melihat kondisi oposisi, kita lihat misalnya sistem presidensial di Amerika Serikat gitu ya, itu kan jelas kontras antara partai Republik atau partai Demokrat. Kalau misalnya pemerintahnya dari Republik, tentu oposisinya dari Demokrat. Begitu juga sebaliknya, kalau pemerintahannya atau presiden dari Demokrat, maka oposisinya dari Republik. Begitu terus. Nah, di Indonesia ini tidak begitu. Nah, misalnya dulu presidennya dari Demokrat, partai Demokrat maksudnya, oposisinya dari PDIP misalnya begitu kan, kalau dulu. Nah, sekarang pemerintahnya dari PDIP, ya oposisinya dari Demokrat. Cuman kan yang kemudian yang kita kondisi di Indonesia yang membedakan itu adalah berapa jumlah yang menjadi koalisi dan berapa jumlah yang menjadi oposisi. Nah, kalau kayak sekarang ini kan berarti oposisinya lemah ketika partai penguasa atau partai yang kemudian menjadi mayoritas, kemudian menjadi presiden atau di sini menjadi pemerintahan begitu, yang berkoalisi dengan pemerintahan itu jauh lebih kuat, sementara oposisinya rendah. Nah, tentunya harapan untuk mengontrol dari fraksi oposisi itu juga tidak begitu efektif. Karena apa? Pengambilan keputusan dalam bentuk pembentukan undang-undang atau pengambilan kebijakan dalam bentuk apapun pasti akan kalah posisi ini, sehingga mengontrol sangat susah. Kalaupun nanti misalnya dari oposisi itu akan melakukan angket atau apa, juga tidak efektif begitu kan, karena dari segi suara dia tidak kuat. Nah, kira-kira bagaimana untuk melakukan fungsi itu? Tentu kita pasti akan selalu berharap dengan partai oposisi untuk selalu mengoreksi, dan ketika partai oposisi itu selalu memberikan transparansi kepada publik, ini loh beberapa kekurangan pemerintah, kritik-kritik dalam pemerintah, dan dia mampu menunjukkan kekurangan pemerintah kepada publik, maka publik pasti juga akan ikut serta mengawasi. Publik yang kami maksud di sini adalah publik dalam arti misalnya masyarakat civil society misalnya gitu ya, masyarakat sipil. Kemudian kita juga bisa berharap dengan adanya lembaga misalnya KPK, jadi ya, untuk mengantisipasi kepentingan tadi berujung kepada tindakan-tindakan koruptif. Kemudian yang jelas ada BPK juga untuk memeriksa keuangan dan lain sebagainya. Dan pun ada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang disepakati bersama antara presiden dengan partai koalisi di DPR gitu ya. Itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, poros-poros
demokrasi tadi itu bisa harus dimanfaatkan. Termasuk di sini partai politik yang tidak lolos parlemen itu karena kalau dia tidak berada pada kubu oposisi ya gitu, artinya berada di seberang pemerintah itu juga bisa melakukan kontrol. Jadi begitu. Bahkan sebenarnya ya partai koalisi itu bisa juga menjadi pengontrol. Dia bukan sebagai kontra, tapi dia sebagai pengontrol ya. Karena kan kalau kontrol itu kan belum tentu kontra. Dia mungkin pro terhadap pemerintah, tapi dia selalu melakukan kontrol agar memang tadi itu akses kepentingan itu tidak bermuara pada situasi yang negatif. Gitu. Jadi gitu Mas Hatta, pengontrolan kekuasaan di parlemen atau di pemerintahan itu ya Mas, itu tidak tergantung sama partai yang oposisi, tapi juga bisa dari koalisi juga ya, bisa. Seharusnya begitu. Masyarakat juga dirasa perlu apabila partai itu kurang ya Mas ya. Benar. Ya, masyarakat baik perseorangan, kelompok dan sebagainya, ormas, LSM itu juga harus perlu memaksimalkan fungsi kontrol. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang masyarakat atau perorangan nih Mas, kan kalau misalkan dilihat dari komposisi menteri itu kan tidak hanya berasal dari partai politik sebenarnya. Bahkan di eranya Presiden Jokowi ini juga banyak profesional, orang-orang yang dianggap sebagai profesional itu kemudian diangkat menjadi seorang menteri. Nah, kalau dari Mas Yun itu lebih baik mana sih sebenarnya antara profesional dengan yang berasal dari partai politik untuk menjabat sebagai menteri begitu? Secara konsep ada kalau di Belanda itu ada istilah Zaken kabinet. Zaken kabinet itu kan kabinet yang tidak dari unsur partai, jadi murni dari profesional misalnya begitu. Nah, tetapi tadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kondisi sistem pemerintahan itu jangan selugu itu. Kita tetap harus mengakomodasi partai politik, harus mengakomodasi kepentingan politik tadi itu. Tetapi kalau kemudian diisi semua dari partai misalnya itu juga tidak baik karena terlalu gemuk dan nanti tidak akan diimbangi oleh seorang profesional di kabinet. Maka kemudian dikolaborasi antara profesional dengan unsur partai politik. Tapi kemudian kita juga tidak boleh menganggap bahwa ketika dari menteri dari partai politik itu dianggap tidak profesional. Atau mungkin bisa jadi kita menuduh menteri dari profesional itu dia politisi. Kan bisa saja. Dia sebenarnya dia profesional tapi dia politis. Contoh misalnya seorang profesional profesi apa, dia menduduki jabatan menteri tapi dia dianggap profesional tapi sebenarnya dia politis juga, memainkan peran politik di luar partai politik secara resmi kan begitu. Nah, yang kemudian tadi kalau suruh milih baik profesional atau dari politik, sebenarnya yang bagus itu kalau bisa dari partai politik, dari unsur partai politik tapi dia juga bisa profesional. Nah, meskipun selain itu juga di dalam komposisinya harus diisi orang-orang yang benar-benar profesional. Harapan saya itu kalau bisa meskipun diambil dari partai politik, dia adalah seorang profesional. Artinya dia memang menguasai bidangnya, tupoksi kementerian yang dia pimpin. Meski dia secara manajerial ngerti, secara substansi kementeriannya ngerti. Misalnya kayak Menteri Perdagangan sekarang dari Ketua Umum PAN, punya nggak kapasitas untuk mengetahui dan memahami substansi di bidang perdagangan. Nah, ini harus benar-benar dia profesional di bidang itu. Kalau soal manajerial kita yakin karena seorang ketua umum partai pasti dia bisa memanajemen organisasi kan begitu. Tapi kan kita juga harus pastikan dia bisa nggak profesional. Kalau bisa kita dari unsur partai dia profesional. Meskipun juga harus diimbangi oleh seorang profesional misalnya kayak Menteri Keuangan itu kan benar-benar profesional, dia ngerti memang lulusan dari bidang keuangan dan sebagainya begitu. Berarti sebaiknya menteri yang dipilih itu memang punya kompetensi di bidangnya gitu ya. Harus ya. Nah, memang ada sisi bagusnya juga, misalnya ketika menunjuk Ketua Umum Gerindra menjadi Menteri Pertahanan. Kebetulan yang bersangkutan memang di bidang itu punya background di bidang keahlian di bidang pertahanan militer, bahkan mantan Danjen Kopassus. Gitu. Artinya kan publik meskipun yang ditunjuk adalah Ketua Partai Gerindra merasa lebih percaya gitu ya. Punya kapasitas juga. Baik, nah tapi ternyata ya Mas Hatta dan Mas Junior ini nggak cuma menterinya, tapi ternyata reshuffle ini juga berkaitan dengan wakil menterinya juga. Nah, yang aku baca juga ada beberapa wakil menteri yang di reshuffle itu. Kira-kira dari menurut Mas Junior, bagaimana kedudukan wakil menteri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ini, Mas? Nah, ini memang agak problematik kedudukan wakil menteri ya. Kalau kita memang harus
mengacu pada undang-undang Kementerian Negara, itu sebenarnya kan wakil menteri itu kan disebut atau diatur sangat minimalis. Artinya tidak seperti menteri. Karena kalau menteri itu kan disebut dalam undang-undang dasar. Tapi nomenklatur wakil menteri itu kan baru muncul di dalam undang-undang Kementerian Negara. Nah, di dalam undang-undang dasar itu yang ada pembantu presiden itu hanya menteri. Ya kan? Menteri, bahkan mungkin pejabat-pejabat lembaga non kementerian itu tidak eksplisit disebut. Nah, maka dari itu secara konstitusional yang memang eksplisit ada itu harusnya hanya menteri. Nah, dalam konteks ini wakil menteri menjadi problematik karena menurut undang-undang dasar memang tidak disebut eksplisit dan itu muncul di dalam undang-undang. Nah, kalau kita lihat di pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara itu kan disebut dalam hal ada beban kerja yang dibutuhkan, presiden dapat mengangkat wakil menteri. Wakil menteri kalau dalam bahasa legal draftingnya itu menggunakan huruf W besar, M besar. Artinya itu sebagai sebuah jabatan yang sifatnya definitif. Tidak boleh kemudian misalnya wakil menteri itu nanti namanya bukan wakil menteri, artinya itu sebagai sebuah jabatan yang sifatnya definitif. Nah, kemudian dijelaskan di dalam penjelasannya, kalau kita lihat di penjelasan pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara itu, wakil menteri itu berasal dari pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Nah, artinya apa? Wakil menteri itu idealnya kalau mau kita mengacu pada Undang-Undang Kementerian Negara itu sepertinya bukan jabatan politik, artinya bukan yang direkrut secara penunjukan atau pengangkatan seperti yang saat ini dilakukan. Artinya dia berawal dari misalnya seorang dirjen itu diangkat sebagai wakil menteri, dirjen kementerian misalnya gitu ya, dia dinaikkan sebagai wakil menteri. Bahkan ada beberapa hak yang diberikan kepada wakil menteri, ada hak atas pesangon ketika dia berhenti. Itu adalah ada tentang perpres tentang wakil menteri, nanti bisa dicek oleh teman-teman sekalian. Ada juga uang penghargaan ketika wakil menteri itu diberhentikan mendapat sekitar 500-an juta kalau nggak salah, itu uang penghargaannya. Ini kan luar biasa ya kan. Sementara seharusnya menurut aturan wakil menteri itu dia adalah seorang pejabat karir dan dia sebenarnya tadi ditanyakan soal kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan atau mungkin dalam kabinet, dia bukan anggota kabinet. Maka sebenarnya kalau bukan anggota kabinet dia nggak bisa ikut rapat-rapat kabinet. Nah, secara resmi, kecuali mewakili memang ditunjuk secara delegasi ya, atau mungkin dengan ketentuan mandat ya, kalau dalam hukum administrasi dia mewakili menteri ketika menteri berhalangan. Tapi secara resmi wakil menteri itu nggak bisa menjadi anggota kabinet ketika dihadir itu dalam kapasitas mewakili menteri gitu. Artinya wakil menteri juga nggak bisa bikin regulasi dan lain sebagainya gitu kan. Sama seperti wakil presiden kan nggak bisa membuat kebijakan strategis kecuali itu ditugaskan oleh presiden atau harus diambil keputusan itu oleh presiden. Nah, ini sebenarnya wakil menteri ini juga agak problematik. Termasuk kemarin yang terakhir kan ketika jabatan wakil menteri diuji di Mahkamah Konstitusi itu kaitannya dengan status larangan rangkap jabatan wakil menteri. Nah, itu kan nggak ada larangan rangkap jabatan. Di kabinetnya Pak Jokowi ini kan ada beberapa sih wakil menteri yang rangkap jabatan komisaris direksi di BUMN atau mungkin badan usaha swasta. Nah, di sini kan seharusnya kalau melihat aturan di Undang-Undang Kementerian Negara, menteri itu kan dilarang, nggak boleh rangkap jabatan, termasuk menjadi komisaris direksi BUMN maupun badan usaha swasta, gitu kan. Nah, sekarang wakil menteri nggak ada larangan jelasnya. Sementara di dalam sebuah uji materi saat itu, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum bahwa seharusnya wakil menteri itu diberlakukan aturan yang sama dengan menteri, karena menurut MK saat beberapa waktu yang lalu juga itu wakil menteri dianggap konstitusional. Nah, sebagaimana jabatan menteri karena sifatnya membantu beban kerja menteri. Nah, ini sebenarnya problematiknya seperti itu. Nanti bisa banyak diteliti nih soal wakil menteri ini, soal problematiknya. Menarik nih Mas Hatta. Lagi cari bahas skripsi nggak? Boleh itu. Jadi masih banyak problematik di dalam pembahasan kita ini ya. Betul. Sebanyak problematik. Wah, mungkin tapi udah terlalu berat ini Mbak Eka. Tapi ini menjadi apa ya, ibaratnya pembuka ya bagi benar-benar. Ini kalau misalkan mengulik tentang jabatan menteri dan wakil menteri ini ternyata masih problematik dan masih belum mendapatkan jawaban yang pasti atau clear. Banyak lah, benang merahnya ini masih banyak ternyata. Jadi teman-teman boleh ketika teman-teman setelah melihat podcast kita Konstop ini bisa nih langsung searching cari-cari tentang wakil menteri atau bagaimana seharusnya kementerian itu partai politik berkaitan dengan partai politiknya gitu loh. Karena emang unik ya, Indonesia itu memang unik berbeda. Ketika dulu dianggap
ada riset yang menyatakan sistem sistem presidensial nggak kompatibel dengan multipartai. Di Indonesia nyatanya kompatibel. Ini banyak yang kemudian bisa diriset juga kaitannya dengan kondisi di Indonesia itu. Sistem presidensial kok dia mengakomodasi partai. Ini kan kayak parlementer maksudnya itu kan. Unik sebenarnya. Unik kali ya. Biasa. Mungkin kita cukupkan Mbak Eka ya, karena sudah terlalu banyak ini pembahasannya, dan mungkin bisa nih teman-teman yang di rumah atau di kos tuh mencari-cari lagi sendiri itu, karena udah banyak nih perkembangan teknologi kan, gampang tuh mau cari jurnal atau lain-lainnya itu. Oke. Mungkin terakhir Mas Hatta, kita butuh tanya harapan atau mungkin saran-saran yang rekomendasi nih dari Mas Junior yang mungkin bisa menjadikan sistem ketatanegaraan Indonesia ini menjadi lebih baik gitu. Dengan menanggapi reshuffle ini ya. Oke. Ya. Kaitannya dengan reshuffle yang kemudian perlu kita jadikan sebagai mungkin rekomendasi kepada pemerintah atau terutama presiden, termasuk ini secara umum kepada masyarakat, termasuk di sini adalah para akademisi, para mahasiswa dan sebagainya, adalah kita perlu menyempurnakan regulasi yang jelas. Regulasi di dalam Kementerian Negara itu kan tahun 2008 tentunya harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, termasuk memperjelas kedudukan jabatan wakil menteri dan sebagainya tadi itu. Nah, tapi kemudian yang perlu juga diusulkan adalah menteri itu kan secara konstitusi itu kan menjadi hak prerogatif presiden untuk mengangkat, memberhentikan dan sebagainya. Tetapi tidak ada kriteria yang kemudian dijadikan sebagai adanya kepastian hukum bahwa siapa yang bisa direkrut sebagai menteri, termasuk kemudian kriteria atau persyaratan yang bisa kemudian harus dipenuhi oleh seorang menteri itu apa? Apakah misalnya ada ketentuan yang bisa menjabat menteri tertentu itu dia harus memiliki rekam jejak ini kayak gitu. Kaitannya dengan tadi itu mewujudkan efektivitas pemerintahan, jangan hanya sekedar mendudukkan seorang pejabat tapi dia nggak punya rekam jejak atau kompetensi di bidang yang dia pimpin. Nah, apakah kemudian perlu ada penegasan itu? Meskipun secara memilih orang itu menjadi kebebasan presiden, tapi kan undang-undang di sini harus memberikan tolak ukur di sini ya, ukuran kriteria atau mungkin indikator jabatan menteri A ini seperti apa, menteri B seperti apa. Karena kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Kementerian Negara itu baru persyaratan untuk menjadi menteri, misalnya sehat jasmani rohani, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan, tidak pernah dipidana dan lain sebagainya. Itu kan sangat umum sekali dan saya rasa semua orang bisa untuk masuk situ kan. Dan kita kan susah untuk mengukur dia bertakwa atau tidak. Kemudian dia sehat jasmani, tinggal surat kesehatan dan sebagainya. Artinya kan memungkinkan semua orang bisa. Tapi kan yang spesifik kaitannya dengan jabatan menteri itu apa, perlu kayaknya nanti perlu disempurnakan. Itu juga penting untuk mewujudkan kabinet yang efektif tadi, karena ketika dia presiden ini menunjuk orang yang tidak tepat, tentu akan menghambat kinerjanya juga. Presiden akan melakukan reshuffle lagi, ya kan? Nanti kan membuang-buang energi. Dia baru kerja beberapa waktu, kemudian di reshuffle lagi, belum jalan programnya, ide-idenya belum jalan, reshuffle lagi, ya kan? Harus mencari orang, betul, mencari orang itu. Nah, intinya rekomendasi dari saya mungkin dalam podcast ini adalah kita harus menyempurnakan regulasi itu, meskipun memang itu menjadi hak prerogatif presiden, dan tentunya kita ajak bersama-sama untuk selalu mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah, meskipun tadi itu dalam sistem ketatanegaraan, dalam hukum tata negara bahkan tidak bisa dilepaskan dari politik. Nah, ketika kita bicara kaitan dengan politik, kaitan dengan kepentingan. Nah, tadi itu bagaimana kita kemudian mengawasi, mengontrol agar kepentingan politik itu tetap bisa mesra dengan hukum, tapi tetap menuju kepada jalur yang relnya dalam rangka mewujudkan tujuan negara di Indonesia. Masya Allah, mantap sekali. Wah, gimana Hatta? Udah banyak ya insight? Iya, sangat banyak ini Mbak Uta. Banyak banget, sangat banyak. Iya. Dan tentunya itu tadi ya, Mas Junior mengingatkan kepada teman-teman di rumah nih untuk kemudian aktif mengawasi. Betul. Agar stabilitas pemerintahan itu juga berjalan dengan baik ya Mas ya. Apalagi kita sebagai akademisi ya. Iya, betul. Ya, gitu. Mungkin cukup ya. Cukup ya. Karena sudah cukup banyak yang masuk nih. Ya, kami ucapkan terima kasih nih kepada Mas Junior yang udah bersedia untuk mengisi konstruk semoga bermanfaat ya untuk teman-teman yang nonton nanti ya. Oke, siap. Teman-teman selalu tengok YouTube-nya PSHK FHUI dan lalu tunggu konten-konten dari konstruk ini ya. Betul. Dan jangan lupa untuk share, komen, dan subscribe tentunya ya. Itu saya Hatta Mutirsyad dan saya Eka Detik Nurwagita. Oke, saya Yuni Harizaki.
izin pamit dari Constalk. Learn the Constitution. Diulangi lagi closingnya, lanjut aja. Oke. Dan dari aku ya. Aku Hatta Mutirsat. Dan aku Eka dari Keluargita. Ayunia Riza Kiki. Kami pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Constalk. Learn the Constitution. Sang Konstitusi.